Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Umur. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis tentang strategi kewirausahaan. Dalam berwirausaha, kita harus memiliki strategi agar usaha yang kita jalankan berjalan dengan mulus dan lancar ke depannya. Dalam berwirausaha kita harus menentukan perencanaan, di mana perencanaan tersebut berguna bagi kita sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Yang kedua yaitu dalam menentukan permintaan dana atau berapa banyak dana yang kita butuhkan atau yang kita perlukan untuk merintis atau membangun usaha yang kita pilih tersebut. Yang ketiga yaitu cara atau strategi kita dalam menggunakan dana tersebut agar dana tersebut berguna untuk usaha kita ke depannya, yaitu dan lain berkembang ke depannya. Dalam berwirausaha kita dituntut untuk selalu kreatif serta inovatif agar kita selalu dapat memperoleh ide-ide usaha serta dapat mengevaluasi usaha kita ke depannya agar terus berkembang. Dan yang kedua yaitu dalam pengelolaan modal. Modal sangat dibutuhkan dalam membangun jenis usaha yang kita inginkan. Modal itu dapat kita peroleh dengan mendapatkannya dari sumber lain atau justru dari si pendiri usaha tersebut. Dalam mengelola uang kita harus pandai dalam mengelolanya agar modal usaha tersebut berguna, bermanfaat untuk perkembangan usaha kita ke depannya. Kalau kita tidak pandai atau tidak jeli dalam mengelola modal tersebut atau uang tersebut akan terbuang dengan sia-sia serta tidak dapat dikembangkan untuk usaha kita ke depannya. Yang kedua yaitu konsep. Konsep dalam berwirausaha yaitu ada dana internal, dana cadangan, serta dana eksternal. Pemasaran. Dalam berwirausaha kita harus menentukan tempat barang usaha yang kita produksi yang akan kita pasarkan. Sebelum itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu agar usaha yang kita pasarkan disukai oleh konsumen. Yang pertama yaitu kita harus menentukan kebutuhan selera konsumen, menentukan harga suatu produk, mendistribusikan barang tersebut, dan melakukan kegiatan promosi. Strategi pemasaran yang pertama yaitu menentukan perencanaan pemasaran, kiat-kiat dalam memasarkan usaha agar usaha yang kita pasarkan tersebut diminati oleh konsumen dan dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Dalam perencanaan pemasaran kita harus melakukan riset terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan selera kebutuhan konsumen tadi dan menetapkan sebuah strategi pemasaran dalam bersaing. Strategi kewirausahaan yang pertama yaitu manajemen kewirausahaan dengan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdaya sumber-sumber serta menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Yang kedua yaitu wirausaha sebagai manajer strategi. Wirausahawan sering didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengelola sebuah bisnis untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dan yang ketiga yaitu manfaat manajemen strategi bagi perusahaan kecil. Manajer strategi berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan kecil. Ada 4 dasar hal yang mendasari perusahaan kecil untuk tidak menggunakan manajemen strategi. Yang pertama yaitu tidak cukupnya waktu,
tidak mengenal dengan baik perencanaan strategi, kurangnya keahlian, kurangnya rasa kepercayaan diri serta keterbukaan. Yang keempat yaitu sumber inovasi. Dan yang terakhir yaitu sumber inovasi. Menurut Peter Drucker, ada 7 hal. Yang pertama, hal yang diterapkan, sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, inovasi berdasarkan kebutuhan proses. Yang keempat, perubahan dalam industri atau struktur pasar. Yang kelima, yaitu demokratis. Yang keenam, perubahan profesi. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu pengetahuan baru. Yang kelima yaitu penerapan strategi. Kita berada pada pasar baru, yaitu memposisikan produk dan jasa baru tersebut pada pasar ceruk atau segmen yang tidak terlayani. Yang berikutnya memfokuskan barang dan jasa pada peluang yang kecil tapi bisa bertahan, serta mengubah karakter suatu produk. Ada beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan. Yang pertama yaitu perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua yaitu strategi yang menyangkut pasar. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk memperoleh modal investasi. Yang keempat yaitu melakukan analisis SDA. Yang kelima yaitu analisis persaingan. Dan yang terakhir yaitu melakukan interaksi dengan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya analisis. Kalau ada salah dan yang lain saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.